Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelapa Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Berbicaralah bagi kami terus, karena kami rindu mendengarkan firman. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya 31, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Bertobatlah hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggal jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan taruna-tarunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena getar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikian firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya harus terus menggantungkan hidup hanya kepada Dia. Dia mau saudara dan saya tidak menggantungkan kepercayaan kita, kehidupan kita kepada manusia. Tapi Dia mau hanya Dia yang kita harus andalkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus menggantungkan hidup kita hanya pada Dia. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karenanya Tuhan ingatkan saudara dan saya bahwa kalau selama ini kita menjalani hari-hari hidup kita tanpa kita sadari kita menggantungkan kepada manusia, Dia katakan bertobatlah. Karena ketika kita terus menggantungkan hidup kita kepada manusia atau kepada apa yang kita miliki dan punyai, maka Tuhan akan menyatakan kepada kita siapa Dia sebenarnya. Oleh karena itu belajar lewat kebenaran firman Tuhan dikatakan, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Mungkin tanpa saudara dan saya sadari dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita aktif beribadah, kita jadi hamba Tuhan, kita melayani, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Ada banyak orang terlalu mengandalkan pelayanannya, terlalu mengandalkan uangnya, terlalu mengandalkan aktivitasnya, tanpa dia sadari kalau dia sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Artinya dia takut kehilangan semuanya itu, karena dia tahu kalau itu kehilangan maka dia tidak akan memiliki apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus mau ingatkan saudara dan saya lewat bagian kebenaran firman Tuhan, bahwa biarlah kita terus menggantungkan hidup kita pada Tuhan, dan biarlah kita terus percaya kalau Dia Tuhan sanggup untuk memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Ingat saudara, Tuhan tidak merancang kita untuk susah, tapi Dia merancang hidup kita untuk diberkati. Pastikan berkat-berkatnya itu menjadi bagian hidup kita. Karenanya Yesus Kristus datang ke dunia, berkat itu sudah dikembalikan dalam hidup kita. Yang dulu hilang karena dosa, tapi kehidupan kekal itu sudah dikembalikan bagi kita. Itu berarti hidup saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Marilah kita hidup menikmati akan berkat-berkat Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Saudara dan saya harus membangun hidup dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pastikan hari-hari ini kita mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita tahu siapa Dia, kita mengenal Dia sampai klik dalam hidup kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan, tidak dibimbangkan dengan banyak perkara-perkara hari-hari ini dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara pencinta Klavos yang diberkati Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman, pastikan setiap saat ada kerinduan Tuhan, saya mau untuk menggantungkan hidup saya kepadamu. Beri saya hikmat agar saya mampu menggantungkan hidup kepadamu. Biarlah Roh Kudus akan terus menolong, memampukan kita, menolong kita untuk kita hidup hanya berfokus, bergantung hanya pada Tuhan. Jadikan Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Ingat, manusia tidak bisa memberikan apa yang kau miliki atau apa yang kau inginkan, tapi Tuhan mampu melakukannya, karena Dialah yang menciptakan kita. Tuhan Yesus menolong kita semua, perjalanan hidup kita terus diberkati Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi perjalanan hidup kita dengan apa yang Tuhan rancang bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Jadikan kami orang-orang yang selalu hidup bergantung sepenuhnya kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar kami mau hidup menyadari kehidupan kami hanya Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.